Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman, ya, apakah PPT-nya sudah bisa muncul dan apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Silakan dikonfirmasi. Ya, sudah. Jelas, jelas, jelas. Baik, Sip. terima kasih ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang triase on disaster ya. Nah, ini adalah yang menjadi tujuan pembelajaran kita semua, teman-teman. Jadi, yang pertama adalah tujuan pembelajaran umum. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta dapat mengetahui konsep tentang triase bencana. Yakni, kita akan mengetengahkan kembali tentang pendekatan START ya, dan eskalasi triase IGD pada saat terjadi bencana. Jadi teman-teman ya, kalau kita dihadapkan dengan situasi bencana atau disaster ya, maka rumus yang kita pakai adalah rumus START ya, Simple Oh, Triage and Rapid Treatment ya. Teman-teman ya, kita hanya boleh menerapkan konsep triase START ini untuk kejadian bencana ya, dan kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan rumus START untuk melakukan pemilahan atau melakukan triase pada pasien di rumah sakit. Sudah pasti hasilnya akan bias ya. Kalau di rumah sakit tadi sudah disampaikan oleh Dokter Hari, silahkan gunakan rumus atau pendekatan triase yang memang dari awal itu dirancang untuk kebutuhan triage on hospital ya. Contohnya adalah ESI, lalu kemudian ada ATS, kemudian ada CTS, dan seterusnya ya. Kemudian tujuan khusus setelah mendapatkan materi ini diharapkan peserta webinar dapat menjelaskan konsep tentang tanggap darurat bencana, kemudian menjelaskan konsep triase bencana menggunakan START. Nanti kita akan sampaikan START itu definisinya, kemudian langkah-langkah penggunaannya, sampai nanti kita akan membuat suatu simulasi ya. Nanti saya harapkan teman-teman aktif untuk turut serta menjawab ya, agar kegiatan webinar pada siang hari ini itu tidak lesu gitu ya. Kemudian yang ketiga, tujuan khususnya adalah menjelaskan eskalasi ya sistem tirase IGD saat terjadi bencana. Jadi hal-hal apa saja yang perlu disiapkan di rumah sakit tatkala menghadapi suatu bencana ya. Sudah pasti nanti ada lonjakan terkait dengan jumlah pasien dan tentunya membutuhkan SDM, obat dan juga peralatan yang jauh lebih banyak. Nah, ini teman-teman adalah merupakan definisi dari bencana, yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan juga penghidupan masyarakat. Jadi yang terganggu tidak hanya nyawa, organ, ya, tetapi juga penghidupan, ya, kehidupan ekonomi maksudnya ya. Masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, ya, dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban eh, manusia, kemudian kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis ya. Itu tadi adalah definisi daripada bencana. Kemudian teman-teman, ini adalah contoh daripada bencana ya. Ada beberapa pembagian bencana. Yang pertama adalah bencana akibat alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa ya, atau sebentar teman-teman ya, saya geser. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, lalu kemudian ada kejadian tsunami, gunung meletus ya, banjir, kekeringan, angin topan dan juga tanah longsor ya. Dan hampir semua bencana alam yang disebutkan dalam definisi ini semuanya bisa atau berpotensi terjadi di negara kita ya. Jadi ada yang nyebut Indonesia ini merupakan laboratorium yang sangat luas untuk bencana karena hampir semuanya bisa terjadi di negara kita tercinta ini. Kemudian teman-teman, yang berikutnya adalah bencana non-alam. Ini bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, kemudian gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Ya, seperti contoh kemarin ada eh, coronavirus ya pada tahun 2019 itu merupakan contoh bencana non-alam ya. Kemudian ada kaitannya dengan misalkan gagal modernisasi, kemudian gagal teknologi ya. Contohnya adalah
ledakannya yang terjadi di beberapa tempat pengolahan minyak ya, sehingga menimbulkan beberapa korban ya, itu juga merupakan contoh bencana yang diakibatkan oleh karena non alam ya, bukan dari alam. Kemudian ada juga teman-teman bencana yang diakibatkan oleh karena sosial. Nah, ini bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan juga teror ya, termasuk tindakan huru-hara ya yang menyebabkan jatuhnya korban yang sangat banyak, masif gitu ya. Itu juga merupakan bencana sosial. Kemudian kalau kita menilik sejarah masa lalu gitu ya, di negara kita juga sering gitu ya terjadi bencana sosial. Seperti contoh misalkan konflik ya yang terjadi antar suku Madura dengan suku Dayak waktu itu ya, dan lain sebagainya, termasuk konflik yang ada di Ambon ya. Itu adalah termasuk disaster yang diakibatkan karena kehidupan sosial ya. Nah, teman-teman, setelah kita membahas terkait dengan macam-macam bencana yang bisa timbul dari alam, kemudian non-alam, bahkan dari kehidupan sosial, teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan ke konsep triasenya seperti apa. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa konsep triase yang bisa kita terapkan pada saat terjadi bencana, apapun penyebabnya ya, baik itu sosial, alam maupun non-alam, dengan jumlah korban yang sangat banyak, maka rumus yang bisa Anda pakai adalah STAT. Nah, itu kepanjangan dari Simple Triage and Rapid Treatment ya. Nanti kita akan bedah ya bagaimana penerapan daripada STAT di tengah bencana. Kita buka dulu dengan definisi triase. Saya yakin tadi Dokter Hari juga sudah menyampaikan terkait dengan definisi triase secara umum. Kita ulang kembali, tidak apa-apa teman-teman. Definisinya adalah suatu sistem pembagian atau klasifikasi prioritas klien berdasarkan berat ringannya kondisi klien atau kegawatannya yang memerlukan tindakan sesegera mungkin. Ya, jadi kalau kita kembali lagi tadi ke trias hospital ya, jikalau memang sistem triase sudah diberlakukan di rumah sakit Anda, ya, maka dilarang keras ya teman-teman ya, membagi-bagi nomor antrian di IGD. Karena beberapa kali kami juga masih menjumpai ya di UGD bagi-bagi nomor antrian. Nah itu sekali lagi tidak tepat. Kenapa? Karena yang harus segera kita lakukan asesmen, pengkajian, dan harus segera kita lakukan treatment atau tindakan, itu tentunya adalah bukan berdasarkan urutan kedatangan, ya, tetapi berdasarkan pada level urgensinya. Meskipun yang bersangkutan mungkin datang jauh lebih dulu gitu ya, tetapi karena kondisinya tidak gawat, tidak darurat, maka tetap ya, secara prinsip kita harus memprioritaskan, mendahulukan korban yang datang lebih belakangan, tapi kondisinya mengancam nyawa atau mengancam organ. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, tidak benar kalau kita membagi-bagi nomor antrian di IGD ya, kecuali kita bagi nomor antriannya di poli. Nah itu nggak apa-apa, karena memang kondisi pasiennya tidak gawat, tidak darurat ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang triase STAT ya. Saya yakin teman-teman semuanya sudah sering mendengar STAT ya. Semakin kita sering mengupas, maka kognitif kita dan juga nanti ya diharapkan psikomotor kita juga meningkat sehingga pada saat nanti kita dihadapkan dengan situasi bencana yang sesungguhnya kita tidak lagi gamang ketika diminta untuk melakukan triase gitu ya. Oke teman-teman, eh triase bencana sekali lagi pendekatan yang bisa kita pakai adalah STAT, kepanjangan dari Simple Triage and Rapid Treatment. STAT ini ideal untuk insiden korban massal, tetapi tidak terjadi functional collapse di rumah sakit. Kemudian memungkinkan memilah pasien mana yang perlu dievakuasi lebih dulu ke rumah sakit. Dan prinsip daripada STAT adalah untuk mengatasi ancaman nyawa, jalan nafas yang tersumbat, dan perdarahan masif pada arteri. Nah, teman-teman, kemudian prinsip daripada STAT adalah ya kita tidak boleh melakukannya lebih dari 60 detik per pasien. Jadi secara konseptual ya, kita hanya diberikan waktu itu
maksimal adalah 60 detik atau 1 menit ya. Nah, dalam rentang waktu 60 detik atau 1 menit, itu teman-teman sudah menyelesaikan semuanya, baik dari sisi asesmennya, pengkajiannya, dari A, B, C, hingga D, disability, pengkajiannya sudah kita selesaikan, pun ya dalam rentang waktu 60 detik itu, kita harus sudah menetapkan prioritasnya. Kira-kira pasien ini akan kita berikan tagging warna merah, warna kuning, hijau, atau hitam, itu include semua 60 detik ya. Jadi tidak 60 detik itu hanya mengkaji satu sisi, enggak. Jadi 60 detik itu sudah baik dari pengkajiannya ya sampai dengan penetapan prioritasnya. Ya, jadi teman-teman memang dituntut untuk berpikir cepat ya. Tidak boleh bahasa sehari-harinya itu tidak boleh ngeblank. Nah, gitu ya. Cuman persoalannya kalau kita dihadapkan dengan situasi yang nyata sesungguhnya melihat korban berdarah-darah suka daripada di antara kita itu ngeblank ya. Ya, terkabur dengan kondisi real di lapangan. Nah, itu yang nggak boleh teman-teman ya. Kondisi sepelik apapun, separah apapun, teman-teman harus bisa kontrol diri. Karena kalau tidak bisa kontrol diri, bagaimana mungkin kita dapat ya kan berpikir secara rasional, berpikir dengan cermat, dengan tepat sehingga kita akan memberikan tagging pun dengan tepat gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini adalah merupakan klasifikasi triase STAT. Jadi teman-teman sekali lagi dalam kurun waktu 60 detik itu atau kurang dari 1 menit, Anda sudah selesai melakukan pengkajian dan Anda harus sudah pula menetapkan klasifikasinya. Apakah akan kita berikan tagging warna merah, kuning, hijau, atau hitam? Sekarang teman-teman kita bahas. Yang akan mendapatkan tagging warna merah itu siapa? Adalah korban-korban yang dengan masalah aktual. Aktual itu sudah benar-benar terjadi ya masalahnya, yaitu pada airway, jalan nafas, atau pada breathing, pernafasan, atau pada circulation, kaitannya dengan sirkulasi darah, ya toh, pasiennya shock atau tidak, gitu kan. Lalu kemudian yang ketiga adalah disability, ya, apakah ada defisit neurologis atau tidak. Jadi kalau salah satu dari A, B, C, atau D, salah satunya saja teman-teman, itu bermasalah, maka si korban sudah harus Anda berikan tagging warna merah. Nah, tidak harus lebih dari satu ya. Satu saja sudah merah. Apalagi dua, apalagi tiga, atau semuanya bermasalah. Wah, itu merah banget pasti ya. Oke, lalu kemudian yang kedua adalah warna kuning. Nah, warna kuning ya kita berikan pada korban di tengah bencana yang saat ini airway, breathing, sirkulasi, disability-nya tidak bermasalah. Jadi ABCD-nya tidak bermasalah ya, tetapi bisa memburuk secara perlahan. Jadi teman-teman kalau kita ngomongin konsep keilmuan gitu ya, berarti yang merah itu diagnosisnya aktual gitu kan. Yang kuning berarti diagnosisnya adalah potensial kan gitu. ABCD-nya tidak ada masalah, tapi bisa memburuk secara perlahan. Contohnya adalah patah tulang paha, apalagi kalau frakturnya terbuka. Mungkin saat ini ABCD-nya baik-baik saja, akan tetapi kalau teman-teman tidak segera melakukan kontrol perdarahan, melakukan direct pressure, ya, melakukan pemasangan tourniquet, melakukan pembidaian, selesai pasiennya ya, dengan kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, yang tadi awalnya ABCD tidak bermasalah, maka cepat atau lambat ABCD-nya akan bermasalah ya. Lalu kemudian ada tagging warna hijau teman-teman. Tagging warna hijau ini kita berikan kepada korban-korban yang ABCD-nya tidak bermasalah dan tidak berpotensi terjadi perburukan. Jadi yang hijau ini benar-benar tidak gawat, tidak darurat ya, benar-benar aman lah ya. Contohnya siapa? Contohnya adalah korban dengan luka ringan. Contohnya abrasi atau laserasi yang tidak terlalu dalam dan masih bisa menuju ke titik kumpul, maka akan mendapatkan tagging warna hijau. Contoh yang kedua adalah korban yang histeris, ketakutan. Nah, gitu ya. Kemudian yang bukan prioritas adalah warna hitam, teman-teman. Hitam ini berarti kondisi pasien sudah meninggal. Kita temukan dalam kondisi tidak sadar, tidak bernafas,
kita sudah mengupayakan untuk membuka jalan nafas, pun korban tidak kembali bernafas. Maka ini harus kita berikan tagging warna hitam ya. Nah, yang hitam teman-teman di dalam buku BDLS Basic Disaster Life Support ya, ini sebetulnya menjadi eh, tanggung jawab ya daripada tim DVI, Disaster Victim Identification. Kalau di negara kita DVI itu merupakan salah satu satuan tugas yang ada di Polri ya, kepolisian yang nanti bertugas untuk mengidentifikasi ya, meneliti bahkan melakukan otopsi lebih lanjut kira-kira ini siapa ya atau organ siapa, bagian tubuh siapa ya. Itu adalah dari tim DVI ya. Nah, nakes itu diperuntukkan untuk yang warna hijau, lalu kemudian kuning dan merah ya. Teman-teman, metode triase STAT. Nah, STAT ini sangat mudah sekali untuk diterapkan di tengah bencana ya. Untuk tahapannya, teman-teman ada tahap awal, kemudian ada tahap RW, dilanjutkan dengan breathing, pengkajian pada pernafasan, circulation, dan juga disability. Ya. Nah, ini adalah penjabaran secara real dari beberapa fase tersebut. Teman-teman, kita awali dari tahap awal. Jadi, setelah Anda sampai di lokasi bencana, dan memang Anda ditugaskan menjadi triage officer di sana gitu kan, maka yang Anda lakukan adalah segera panggil semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan pergi ke suatu tempat. Semua korban di tempat ini akan mendapatkan kartu warna hijau. Jadi sekali lagi teman-teman, begitu Anda sampai di lokasi, ya, maka segera ya tentukan titik kumpulnya di mana. Kalau memang belum ditentukan, ya tentu yang aman, yang paling luas, yang aksesibel gitu kan. Setelah Anda menentukan titik kumpul, Anda panggil semua korban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bisa dengar suara kami, segera menuju ke sumber suara atau menuju ke titik kumpul, gitu kan? Nah, adapun korban yang masih bisa berjalan, yang masih bisa mendengar dan pada akhirnya berjalan menuju ke sumber suara atau titik kumpul, maka akan mendapatkan kartu warna hijau. Baik kondisinya tidak terluka, ya, walking, hanya jalan ke titik kumpul, atau jalan ke titik kumpul dengan luka, walking wounded, ya. Jadi kondisinya terluka maupun tidak terluka, yang asal dia masih bisa mendengar dan masih bisa menuju ke titik kumpul, maka harus Anda berikan tagging warna hijau, ya. Kenapa, Pak? Kalaupun dia terluka, ya, kita asumsikan bahwa lukanya adalah luka yang ringan, gitu kan? Kalau luka yang sedang atau luka yang berat, ya tidak mungkin si korban bisa berjalan menuju ke titik kumpul, ya pasti dia akan tergeletak di tengah lokasi bencana, ya. Teman-teman, setelah tidak ada lagi korban yang menuju titik kumpul, barulah kita masuk ke area bencana. Nah, ya. Jadi yang tidak menuju ke titik kumpul sebetulnya tidak mungkin ya teman-teman ya untuk mendapatkan tagging warna hijau. Kemungkinannya hanya merah, lalu kemudian kuning atau hitam. Ya, yang hijau, teman-teman, kita peruntukkan bagi mereka yang menuju ke titik kumpul. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat dan memang sudah tidak ada lagi korban yang menuju titik kumpul, baru kita masuk ya ke area bencananya. Untuk ngapain, Pak? Ya tentunya untuk melakukan pengkajian, untuk melakukan triase pada korban-korban yang masih tertinggal di dalamnya, gitu ya. Pak, betul Pak. Begitu kami masuk, ternyata korbannya banyak sekali. Kami melihat ada puluhan bahkan ratusan korban, Pak, di lokasi bencana tersebut. Mana dari sekian banyak korban yang harus kami tangani terlebih dahulu, Pak? Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, teman-teman, jawabannya adalah tentu penderita yang terdekat, ya kan? Nggak usah pilih-pilih. Yang dekat dengan Anda dulu, ya. Penderita terdekat, silakan Anda hampiri, lalu kemudian segera lakukan pemeriksaan pada pernafasannya. Jadi, hal pertama kali yang kita nilai ketika menerapkan triase STAT adalah nafas, teman-teman, ya. Nah, bagaimana cara kita menilai nafas? Anda cukup ya arahkan pandangan kedua mata Anda ke area dada korban. Kalau di dada masih terlihat naik, turun, kembang, kempis gitu ya, masih terlihat adanya apa itu pengembangan dada atau chest rise,
berarti si korban masih bernafas. Tetapi kalau Anda tidak melihat adanya pengembangan dinding dada, berarti si korban tidak bernafas. Kalau tidak bernafas bagaimana? Maka poin yang kedua teman-teman ya, tidak bernafas maka buka airway-nya. Segera lakukan eh, pembukaan jalan nafas ya. Untuk membuka jalan nafas teman-teman, saya yakin semuanya sudah eh, pelatihan gitu kan. Itu ada dua, ada menggunakan head till chin lift atau menggunakan jaw thrust. Head till chin lift kita lakukan pada korban non trauma yang kita tidak mencurigai adanya fraktur servikal, sedangkan pada pasien trauma yang penuh dengan luka ya kan, penuh dengan lebam, maka untuk melakukan open airway secara manual kita lakukan dengan jaw thrust. Ya, diangkat anglus mandibulanya kemudian dorong ke depan mulutnya ya, rahangnya. Setelah kita melakukan open airway, ya, kegiatan kita selanjutnya apa, Pak? Lakukan reevaluasi, lakukan pemeriksaan ulang. Kira-kira apakah si korban tetap tidak bernafas atau kembali bernafas ya? Bila tetap tidak bernafas, maka warnanya hitam. Ya, korban ini sudah meninggal. Tetapi bila kembali bernafas, maka warnanya merah. Loh, kenapa merah, Pak? Merah karena terdapat masalah aktual pada airway. Gitu kan? Jalan nafas. Lah buktinya jalan nafas kita buka, si korban nafas kembali. Jadi teman-teman, kalau di RW Anda sudah ketemu warna nih, entah merah, entah hitam, maka di fase selanjutnya seperti B, C, dan D tidak perlu Anda lanjutkan. Ya, penerapannya seperti itu. Silakan pindah ke pasien yang lain. Buat apa kita teruskan? Karena kita sudah ketemu warna. Ya, tetapi kalau di RW kita tidak ketemu warna, tidak ketemu warna hitam, tidak ketemu warna merah, ya, berarti RW-nya tidak bermasalah dong, ya kan? Kita lanjutkan ke breathing. Nah, ya. Jadi kalau kita dari awal melihat si korban bernafas secara spontan, kita melihat adanya chest rise, dada yang ngembang, Anda tidak perlu melakukan open airway. Ya, head to chin lift maupun jaw thrust nggak perlu dilakukan. Karena kita anggap airway-nya clear. Terus kemana lagi, Pak? Pemeriksaan kita selanjutnya. Kita lanjutkan saja pada breathing, pernafasan ya. Nah, teman-teman, parameter normal yang kita pakai untuk memilah apakah breathingnya bermasalah atau tidak, itu pada angka 10 sampai dengan 30. Maksudnya bagaimana, Nas? Kalau penafasannya ternyata sangat lambat, ya, bradipno gitu kan, di bawah 10 kali per menit, maka warnanya merah. Atau kebalikannya, kalau terjadi takipno ya, penafasan sangat cepat ya, RR-nya di atas 30 kali per menit, maka warnanya juga merah. Ini adalah satu bentuk masalah aktual pada breathing atau pernafasan. Jadi sekali lagi kalau di breathing sudah ketemu warna merah contohnya ya, ya C dan D nggak usah dikaji, pindah saja ke pasien yang lain. Tetapi kalau di B juga tidak bermasalah, Pak. Kita lanjutkan ke fase selanjutnya yaitu pemeriksaan terhadap circulation ya. Teman-teman, masalah yang sering kali muncul pada sirkulasi adalah shock, betul ya? Shock. Nah, shock itu ketidakmampuan sistem kardiovaskuler dalam menyuplai darah yang kaya akan oksigen untuk kebutuhan oksigenasi dan perfusi ke jaringan. Ya, tetapi karena kita memiliki waktu yang sangat terbatas, ya, per pasien maksimal hanya 60 detik atau 1 menit, ya, kita tidak mungkin dong mengkaji seluruh tanda-tanda shock seperti pucat, akral dingin, nadi lemah, tensi rendah, kan gitu. GCS turun, produktivitas urinnya turun, nggak mungkin semuanya kita kaji. Jadi bagaimana Nas untuk menyikapi ini? Ya, teman-teman dapat melakukan pemeriksaan CRT, Capillary Refill Time Test. Pencet kuku korban hingga warna merah, hingga memutih kan, putih, kemudian kita lepas. Kira-kira akan kembali memerah berapa detik? Nah, cut off point-nya adalah 2 detik. Kalau kembali memerah kurang dari 2 detik, sirkulasinya tidak bermasalah. Tetapi kalau kembali memerah lebih dari 2 detik, berarti sirkulasinya bermasalah ya. Oke, teman-teman. Jadi di sirkulasi kita cukup melakukan pemeriksaan CRT ya. Cuman kendalanya begini terkadang teman-teman ya. Kita itu di
apa di tengah bencana ya, terkadang ketemu dengan berbagai macam eh, pasien gitu kan atau korban. Ada yang anak kecil, ada yang remaja, ada yang sudah dewasa bahkan lansia gitu ya. Khususnya untuk remaja teman-teman ya. Remaja itu kan eh, trennya banyak sekali ya. Ada kuku ya yang biasanya diberi warna ya. Kemudian saya lihat itu macam-macam gambarnya, ada yang kartun ya, kemudian ada yang bunga macam-macam. Nah, pertanyaannya, kalau Anda ketemu dengan korban yang kebetulan kukunya mungkin ada cat kukunya atau kuteknya teman-teman ya, sehingga Anda tidak mampu melakukan pemeriksaan CRT. Kira-kira sebagai alternatifnya untuk menilai sirkulasinya bermasalah atau tidak, teman-teman dapat menggantinya dengan pemeriksaan apa teman-teman? Boleh dong diaktifkan suaranya. Kira-kira pakai yang apa? Oke, kita diskusi saja. Kira-kira penggantinya apa teman-teman? Kalau ini ada cat kukunya ya. Kan nggak mungkin kita bersihkan dulu kan? Nggak mungkin kita bersihkan, kemudian kita sikat, baru kita lakukan pemeriksaan CRT kan nggak mungkin. Ya, karena sudah pasti itu akan menyita banyak waktu. Kira-kira alternatifnya apa? Ada yang tahu mungkin? Silakan diaktifkan suaranya, kita diskusi saja. Ini di mute ya, teman-teman ya. Oke, oke mungkin di mute ya. Jadi sebagai alternatifnya, teman-teman ya, karena mute all participant mungkin ya. Kita sebagai alternatif kita bisa menggunakan perabaan nadi ya, yaitu nadi radialis. Kalau nadinya teraba lemah, ya berarti sirkulasinya juga bermasalah. Tetapi kalau nadinya masih teraba kuat, ya berarti apa? Sirkulasinya tidak bermasalah. Nah, kalau sirkulasinya tidak bermasalah, bagaimana Pak? Kita lanjutkan hingga fase yang terakhir, yaitu pemeriksaan disability ya atau tingkat kesadaran. Nah, dalam hal ini Anda tidak perlu melakukan pemeriksaan GCS, nggak usah terlalu lama, ya kan? Ingat waktu kita sangat mepet, ya. Maka untuk memeriksa tingkat kesadaran secara cepat pada triase start, Anda cukup melakukan atau memberikan perintah yang sederhana bagi korban tersebut. Andai kata si korban masih bisa mengikuti perintah sederhana yang Anda ajukan, berarti warnanya kuning. Tetapi kalau sudah tidak dapat mengikuti perintah sederhana yang Anda berikan, maka warnanya merah. Nah, perintah sederhana contohnya apa? Nah, ini ada nih. Di situ ada gambar mata terbuka ya, di PPT itu. Artinya apa? Coba diminta pasiennya untuk membuka mata. Pak, coba Pak buka matanya kan gitu. Apakah si korban masih merespon? Kemudian yang bawah itu ada gambar mulut ya. Nah, perintahnya jangan Pak, mulutnya jangan. Pak, sebutkan namanya, gitu kan. Kira-kira si korban masih bisa mengikuti nggak? Kalau masih bisa mengikuti kuning, tetapi kalau sudah tidak bisa mengikuti merah. Lalu yang terakhir di situ ada gambar tangan, bisa perintah Anda berupa Pak, gerakkan tangannya, gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah kesimpulan dari algoritma START yang sudah kita bahas ya. Jadi tahap-tahapannya sudah kita sampaikan. Pak, pertanyaannya begini, kalau kita ya sudah selesai melakukan tagging, Pak, sudah selesai melakukan penilaian, kemudian sudah kita berikan tagging semuanya, ya kan? Singkat cerita dari 300 pasien itu sudah kita tagging semua, Pak. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, bahkan ada yang hitam, Pak. Banyak gitu ya. Tindakan kita selanjutnya apa, ya? Jadi tindakan Anda selanjutnya adalah teman-teman dihitung. Yang merah ada berapa, yang kuning ada berapa, hijau dan hitam, demikian juga ada berapa masing-masingnya. Untuk apa? Ini perlu untuk kita laporkan kepada Pusat Komando Krisis atau Bencana. Ya, nomornya sama ya, 119. Kita laporkan kondisi real yang kita temukan, yang kita hadapi di lapangan ya. Jumlah yang merah sekian, yang kuning sekian, yang hijau sekian, yang hitam sekian. Agar yang dari pusat itu mengirimkan bantuan berupa ambulan, nakes, obat-obatan, alat ya, yang disesuaikan dengan kondisi real di lapangan, gitu kan? Nah, setelah kita melapor, sembari kita menunggu kedatangan tim dari pusat, tentu ya sebagai seorang dokter atau sebagai seorang perawat atau sebagai seorang bidan ya,
Anda tidak mungkin dong membiarkan pasien begitu saja. Pasti akan muncul jiwa altruisme dari kita ya. Dan memang harus kita munculkan jiwa untuk menolong itu ya. Tentu kita akan berupaya untuk melakukan tindakan stabilisasi ya. Cuman pertanyaannya teman-teman ya, mudah-mudahan Anda bisa mengaktifkan suaranya nih. Tadi kan jumlahnya ada 300 pasien dengan warna campuran ya toh. Ada yang warna merah, lalu kemudian ada yang warna apa tadi? Kuning, ada yang warna hitam, bahkan ada yang warna hijau ya. Kira-kira teman-teman, kalau jumlah kita dengan jumlah korban tidak sebanding, ya, korbannya 300, kita nakes yang sudah di lokasi adalah katakanlah 4 orang gitu kan. Kira-kira yang akan kita dahulukan yang mana dulu teman-teman, ya? Boleh dong diaktifkan suaranya. Yang Nah, ini sudah hijau, dibuka teman-teman. Kira-kira yang mana? yang hijau Oh, ini bos. ada yang jawab nih dari, wah, tuh, Jauh. mantap ya. Ada yang jawab hijau, terus ada lagi apa kira-kira? Selain hijau, mungkin pendapatnya teman-teman boleh. Biar tidak hening ya. Ini kan kita tidak sedang menghinakan cipta toh. Nah, ini ada nih dari Om Santike. Hijau. Nah, ya. Oke, ada pendapat yang lain? Kuning mungkin ada? Raise your hand please. Atau mungkin merah? Yang merah dulu dong, Pak. Yang merah kan sudah ini, Pak. Apa terjadi masalah aktual pada A, B, C atau D-nya, Pak? Nah, jawabannya betul ya teman-teman ya. Kan ini tidak proaktif sepertinya ya. Oke, ini malu-malu ya semuanya ngechat ya. Ya sudah, rata-rata menjawab warna hijau. Dan jawabannya betul teman-teman ya. Kenapa betul? Jadi kata kuncinya adalah kalau kita dihadapkan dengan kondisi dengan mass casualty insiden gitu ya, insiden dengan korban massal, maka yang kita perlu utamakan adalah mereka yang ringan dulu ya, yang ringan-ringan dulu kita tolong, yang kemungkinan untuk survive-nya lebih tinggi kita tolong, baru kemudian yang kuning, yang sedang-sedang itu, baru kemudian yang merah. Jangan kita memaksakan diri. Yang merah dulu dong, Pak. Yang merah sudah shock, mengalami multiple trauma, Pak. Wah, ini takut terjadi kematian. Betul sih. Tetapi bukan itu ya. Coba bayangin kalau Anda nolong yang merah. Pasiennya shock katanya. Dipasang infus susah banget. Pembuluh darahnya udah kecil ya. Begitu dipasang masuk, ya infusnya macet-macet. Ya toh. Singkat cerita, pasien yang merah itu mati. Nah, yang kuning, Pak, yang kuning karena sudah nunggu beberapa menit delay gitu kan, akhirnya sekarang merah. Terus dipasang infus lagi gitu, mati lagi. Ya, gitu ya. Bisa jadi yang tadinya hijau sudah kuning, sekarang sudah merah. Pasang infus lagi gitu. Lewat lagi ya. Yang ada jumlah yang meninggal jauh lebih banyak ya. Oleh sebab itu, ingat teman-teman, kalau kondisinya tidak sebanding, ya, maka kita utamakan, kita prioritaskan yang survivalnya lebih tinggi dibanding pasien yang lain ya. Prinsipnya hampir sama dengan prinsip ekonomi ya. Tentu ibu-ibu tahu nih prinsip ekonomi. Dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung segede-gedenya. Kan gitu. Ya sama dengan nakes yang terbatas bagaimana agar kita dapat menolong korban sebanyak-banyaknya. Caranya begitu ya. Yang ringan dulu, lalu baru kemudian yang sedang, baru kemudian yang berat ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Jadi kita lanjutkan lagi teman-teman diskusi kita.